filler atau yang kita sebut dengan pengisi. Nah, pengisi ini sebagai bahan tambahan atau eksipien yang bila jumlah bahan aktif sedikit dan tidak mencukupi bobot total tablet. Jadi, pengisi ini yang akan menambahkan bobot dari sediaan tersebut agar seragam. Nah, misalkan paracetamol 500 mg tetapi dibuat tablet dalam bentuk 650 mg. Nah, jadi pengisi ini yang mencukupi bobotnya. Jadi kalau tidak ada pengisi akan sulit untuk membuat tablet tersebut dengan bobot total yang sama, yaitu 650 mg. Nah, sama halnya dengan bobot dari dosis obat yang kecil, misalkan 50 mg, tetap membutuhkan pengisi. Jadi tidak mungkin ada sediaan yang isinya hanya zat aktif gitu. Pengisi ini selain fungsinya untuk meningkatkan bobotnya atau yang untuk mencukupi bobotnya, nah pengisi ini memiliki syarat-syarat seperti kalau untuk tablet berarti pengisi ini harus memiliki sifat kompresibilitas, sifat alir, kemudian ukuran dan distribusi partikel, kadar lembabnya, kemudian kelarutannya, stabilitasnya, kemudian dari biayanya memenuhi, yang pasti tidak toksik. Nah, itu bisa digunakan. Jadi, kita tidak sembarangan untuk memilih masing-masing komponen ini, jadi kita harus sesuaikan dengan zat aktif dan eksipien yang akan kita pilih. Contoh-contoh dari pengisi ada laktosa, ada amilum, dextrose, dan lain-lain. Masih banyak lagi, jadi tidak hanya ada di slide ini. Dan masing-masing dari bahan pengisi ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, misalkan laktosa ya, jadi saya contohkan salah satu saja. Jadi laktosa ini ternyata di pasaran ada bentuk granulnya. Jadi ada yang bentuk partikel yang lebih besar gitu. Jadi kalau ada bentuk granulnya ini lebih gampang untuk kita buat untuk kempal langsung gitu. Jadi kita nggak perlu pakai granulasi basah lagi kalau sudah dalam bentuk granul. Jadi sebenarnya masing-masing komponen itu kalau sifat alirnya sudah bagus, itu sebenarnya tidak diperlukan lagi untuk metode granulasi basah. Orang akan menghindari metode-metode yang agak sulit kalau ada yang lebih gampang gitu. Jadi kalau ada yang bentuk granulnya, berarti ini bisa langsung dibuat kempal langsung. Tapi ini kalau kita lihat dari sisi laktosa saja. Kemudian dapat mengalami deformasi plastik. Kalau dibayangkan ya, plastik ya. Kalau plastik itu ditarik, kira-kira kembali ke bentuk semula nggak? Kalau yang plastik, ya pastinya nggak ya. Dan ini yang kita harapkan dari masing-masing komponen yang ada di tablet. Jadi maksudnya saat tablet itu ternyata tidak memiliki sifat deformasi plastik, nanti takutnya saat dikempa akan kembali ke bentuk semula lagi. Jadi tidak dapat membentuk sediaan tablet yang utuh. Nah, jadi diharapkan masing-masing komponen ini memiliki kemampuan deformasi plastik. Kemudian spray dry lactose. Jadi ini maksudnya adalah prinsipnya sama dengan di granul untuk membentuk partikelnya lebih seragam bentuknya. Nah, jadi kalau bentuknya lebih bulat, maka sifat alirnya pasti lebih bagus. Ini adalah keunggulan-keunggulan dari laktosa kalau dalam bentuk granul atau spray dry lactose. Tapi sebenarnya laktosa itu kalau bentuk aslinya itu adalah serbuk halus. Ya bisa saja menggunakan yang laktosa bentuk asli, tetapi pilihannya adalah menggunakan granulasi basah. Kemudian dapat digunakan tanpa bahan pengikat. Nah, ini berhubungan dengan bentuk granul atau spray dry-nya tadi. Kemudian konsentrasi bentuk spray dry-nya adalah 10-50%. Ini yang dimaksudkan adalah laktosa yang memang
sudah ada di pasaran. Kemudian ada amilum atau pati. Nah, ini juga memiliki keunggulan-keunggulan. Kemudian kita lanjut ke binder atau pengikat. Jadi pengikat ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gaya kohesivitas dari serbuk. Jadi serbuk itu dapat dibuat menjadi granul atau serbuk itu dapat bergabung sehingga tablet tersebut dapat dikompres atau dapat dikempa membentuk massa yang kohesif dan kompak. Nah, ini yang kita harapkan dalam sediaan pada proses pembuatan tablet. Kemudian kriteria pemilihan pengikat itu adalah harus tersatukan dengan komponen tablet lainnya. Nah, jadi bukan hanya pengikat, tetapi semua komponen itu harus kompak. Jadi jangan sampai ada yang tetap incompatible. Itu fungsinya kita harus mengetahui setiap bahan yang kita gunakan, bagaimana sifat fisikokimianya. Jadi itu masuk ke dalam tahap preformulasi. Kemudian konsentrasi dari bahan pengikat itu juga mempengaruhi terhadap kekerasan dan kerapuhan tablet. Nanti akan kita bahas di tahap preformulasi bagaimana cara memilih bahan-bahan yang memang cocok untuk dibuat dalam suatu sediaan. Contoh-contoh dari binder atau pengikat ini ada banyak. Yang paling banyak digunakan adalah amilum. Nah, ini jadi starch-nya adalah amilum. Kemudian ada PVP, polyvinyl pyrrolidone (PVP). Kemudian ada turunan selulosa. Nah, selain itu juga ada banyak lagi yang digunakan seperti ada akasia dan tragakan. Nah, ini adalah komponen yang dipakai di alam. Jadi akasia dan tragakan ini biasanya paling sering digunakan untuk granulasi kering. Biasanya kalau yang granulasi basah itu agak sulit dibuat. Cara terbaiknya adalah ditambahkan dalam bentuk kering. Tetapi ada juga biasanya walaupun agak susah dibuat mucilago, ada juga dibuat dalam bentuk basah. Nah, jadi dengan teknik-teknik tertentu, misalkan dikembangkan, karena ini merupakan suatu polimer. Jadi kalau polimer itu memiliki molekul yang lebih besar ukurannya, jadi untuk molekul yang lebih besar untuk melarutkannya itu agak sulit. Nah, biasanya digunakan dengan konsentrasi 10-25%. Tetapi di sini ada kekurangannya. Jadi kekurangannya adalah binder ini atau akasia dan tragakan ini mampu mengikat mikroba saat kelembapannya lebih tinggi. Untuk akasia dan tragakan, kekurangannya adalah ternyata sangat mudah terkena kontaminasi, walaupun itu hanya sebentar untuk dibasahkan. Kemudian selain itu ada gelatin, ada amilum, ada metilselulose. Jadi metilselulose ini juga masuk dalam polimer. Metilselulose ini termasuk dalam golongan selulosa. Selain itu juga ada CMC atau NaCMC itu masuk dalam selulose. Jadi untuk golongan selulosa itu dapat digunakan sebagai larutan ketal atau ditambahkan dalam keadaan kering. Jadi bisa dua-duanya, bisa granulasi kering atau granulasi basah. Tetapi tetap diaktifkan menggunakan air. Nah, maksudnya kita aktifkan dulu dengan air atau kita kembangkan. Nah, sama dengan akasia dan tragakan ini, kemudian kita keringkan untuk granulasi kering, baru bisa digunakan, atau bisa juga setelah diaktifkan langsung melalui proses pengeringan dengan komponen lain. Nah, ini bisa menjadi pilihan juga. Nah, ini ada pilihan-pilihannya ya. Jadi ada juga pakai alkohol, ada. Cuman dilihat kadarnya, jangan sampai alkoholnya terlalu banyak. Dan ini biasanya kita gunakan untuk granulasi kering atau zat aktifnya yang tidak tahan terhadap lembab. Jadi kita pakai alkohol. Kan alkohol ini kan nantinya pada saat proses pengeringan bisa teruapkan.
Kemudian ada yang dibuat mucilago, jadi diingat mucilago itu kayak lem kertas. Nah, itu yang kita sebut dengan mucilago. Nah, untuk konsentrasi masing-masing bahan, ini bisa kita lihat di farmakope, ada juga di pharmaceutical excipient. Nah, ini bermacam-macam range konsentrasinya. Bisa juga kita mencari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi ini bisa kita gali dari informasi, misalkan dari jurnal, dari buku, atau dari e-book. Kemudian ada disintegran atau penghancur. Jadi disintegran ini fungsinya adalah sangat berlawanan dengan si bahan pengikat. Jadi pengikat itu untuk menyatukan atau menambah kekerasan dari tablet. Kalau disintegran itu berarti melepaskan partikel dari yang sudah diikat oleh pengikat gitu. Nah, jadi tablet itu harus dapat melepaskan zat aktifnya kan, kayak yang dijelaskan tadi harus terdisolusi saat telah mencapai saluran cerna agar zat aktif tersebut dapat terabsorpsi. Jadi ini masuk dalam kualitas tablet. Walaupun kekerasannya memenuhi dengan adanya konsentrasi pengikat, tetapi tetap harus ditambahkan disintegran atau penghancur untuk melepaskan zat aktifnya. Jadi jangan sampai tablet yang ditelan yang keluar juga dalam bentuk tablet gitu. Kemudian makin kuat daya ikat dari bahan pengikat, maka dipilih bahan penghancur dengan daya hancur yang juga semakin besar. Jadi dia berkolerasi itu sama dengan pengikat. Jadi kalau pengikatnya terlalu banyak kita pakai atau pengikat dengan bahan yang daya ikatnya lebih kuat, berarti disintegran yang kita pilih yang daya hancurnya lebih kuat juga. Contohnya adalah amilum. Jadi amilum ini multi fungsi ya, jadi bisa jadi pengikat juga, bisa jadi penghancur, bisa juga menjadi pengisi. Jadi biasa amilum itu paling sering digunakan untuk komponen tablet. Oke, ini adalah ilustrasinya. Jadi yang warna ungu ini adalah tablet saat masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu ada cairan lambung. Nah, cairan lambung ini yang membantu untuk proses disolusi. Jadi sebelum terjadinya disolusi, obat ini harus dapat terintegrasi dahulu. Nah, kalau udah bisa terintegrasi, bisa membentuk suatu granul atau suatu granul yang lebih besar atau granul yang lebih kecil untuk dapat terdisolusi, untuk dapat melepaskan zat aktifnya. Mekanisme dari disintegran itu kebanyakan disintegran itu bersifat higroskopik. Higroskopik itu berarti mengikat air dengan mudah mengikat air atau mudah lembab. Tetapi biasanya kalau ada suhu ruang itu masih bisa ditolerir gitu untuk disintegrasi. Tapi kalau semakin lama dibiarkan di udara ruang itu bisa jadi akan lembab karena ada disintegran. Nah, jadi karena bersifat higroskopis ini, maka saat tablet itu kontak dengan cairan lambung, maka nanti cairan lambung ini akan terserap oleh disintegrasi ini, terserap oleh bahan penghancur, sehingga di dalam komponen tablet ini akan saling melepaskan ikatannya. Kemudian kita lanjut. Jadi ini contoh-contoh dari bahan-bahan disintegran. Yang diberi tanda bintang ini adalah super disintegran, maksudnya adalah yang mampu memberikan daya hancur yang lebih kuat. Tapi dari sisi ekonominya pastinya lebih mahal. Nah, ini klasifikasinya ada yang membentuk cross-linking. Kalau mau tahu lebih lanjut, bisa dicari pengertian dari cross-linking. Kemudian ada modified. Modified itu misalkan CMC, nanti kita ubah menjadi bentuk NaCMC, natrium CMC, nah itu dapat meningkatkan kelarutannya atau meningkatkan daya higroskopisnya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini contoh di zoom beberapa ribu kali, ternyata bentuk partikelnya seperti ini. Jadi yang ini adalah penghancur yang
sebelumnya belum kontak dengan media lambung atau media yang cair, dan ini setelah kontak dengan media cair. Jadi kalau paling gampangnya ketika ada cairan, disintegran ini akan menarik air itu untuk dapat mengembang. Jadi kalau udah mengembang di dalam komponen tablet itu, maka di situ ada desakan untuk tablet itu hancur.